Selamat datang di sesi kedua mata kuliah Asesmen dan Intervensi di dalam Organisasi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu asesmen dan apa itu intervensi ya. Asesmen secara sederhana diartikan sebagai apa? Kalau intervensi gimana? Oke, kalau masih ada yang bingung atau belum terlalu paham tentang konsep asesmen dan intervensi, silahkan langsung japri ke saya atau dituliskan di grup kita. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang individual difference atau perbedaan individu di dalam organisasi. Jadi saya harapkan rekan-rekan semuanya sudah mengunduh file di Bella, sudah membacanya sehingga melalui video ini hanya sebagai ajang konfirmasi aja, ajang diskusi saja gitu ya. Untuk sesi 2 ini tujuannya adalah Anda mampu memahami konsep individual differences dalam setting industri dan organisasi. Ada 3 hal yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu review konsep organisasi, konsep individual differences, dan perilaku individu. Apa itu organisasi? Anda sudah paham banget ya apa itu organisasi ya, karena sudah dari awal mata kuliah psikologi industri organisasi, kemudian beberapa mata kuliah yang sering kita ketemu itu selalu membahas pengertian tentang organisasi. Tetapi let me remind you apa yang dimaksud dengan organisasi itu. Jadi yang pertama adalah organisasi merupakan sekumpulan orang, ya, bunch of people. Kemudian bunch of people ini harus punya tujuan yang sama, ya kan? Pasti kalau nggak punya tujuan yang sama, ya bagaimana organisasi bisa bergerak. Selain itu, di organisasi juga harus punya struktur. Struktur ini digunakan agar supaya alur penugasan, alur koordinasi itu menjadi lebih jelas, gitu ya. Nah, untuk memperjelas sistem kerja atau mekanisme yang ada di dalam organisasi, tentu saja sebuah organisasi harus memiliki sistem. Yes, betul. Itu adalah pengertian dari organisasi. Organisasi ini kan merupakan suatu kumpulan orang dengan adanya kesamaan tujuan, adanya struktur, dan adanya sistem. Jadi, tapi di dalam organisasi ini pun terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Nah, ini mostly ya, ini in general, secara umum, organisasi itu kan terdiri dari organisasi itu sendiri. Jadi organisasi secara luas atau biasa disebut sebagai holding. Kemudian di dalam organisasi tersebut biasa disebut, ada yang disebut departemen, divisi, tim, dan sebagainya. Dan di dalam departemen, divisi, tim itu terdiri dari berbagai individu-individu. Terdiri dari berbagai orang. Kayak gitu. Nah, itu adalah hakikat dari organisasi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus dulu membahas pada orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang yang namanya perbedaan individu. Di dalam suatu organisasi pasti terdiri dari berbagai macam individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, pola asuh yang berbeda, dan bahkan dirinya sendiri pun pasti memiliki perbedaan dengan orang lain. Nah, biasanya perbedaan-perbedaan inilah juga yang bisa saja menentukan bagaimana dia berkinerja dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, rekan-rekan harus mampu nih menetapkan apa aja kira-kira yang menjadi perbedaan individu satu dengan individu yang lain. Sambil mendengarkan atau melihat video ini, rekan-rekan bisa sambil menuliskan juga kira-kira apa saja perbedaan-perbedaan individu satu dengan yang lain gitu. Nah, di dalam PPT juga sudah dicantumkan bahwa individu itu berbeda-beda. Apa saja kira-kira? Ada berbagai macam perbedaan individu satu dengan individu yang lain. Misalnya dari segi fisik, intelijensi atau kemampuan berpikir, kepribadian, sikap kerja, motivasi, minat, bakat, pandangan tentang hidup, pola asuh, value, culture, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh perbedaan individu dalam sebuah organisasi.
Coba teman-teman tentuin juga kira-kira ada lagi nggak sih aspek-aspek yang menjadi pembeda antara individu satu dengan individu yang lain. Kalau ada silahkan di komen. Nah, muncul pertanyaan kayak gini. Pak, kenapa kok kita dalam belajar asesmen dan intervensi organisasi kita harus belajar tentang karakteristik individu? Simpelnya kayak gini. Ketika kita menjadi seorang asesor atau organization developer yang pengembang organisasi, kita kan pengen strategi kita kan diimplementasikan ke organisasi sehingga organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Pertanyaannya, gimana kita bisa mengimplementasikan strategi kalau misalnya kita nggak tahu karakter organisasi tersebut gimana, budaya, value yang terbangun dalam organisasi gimana, orang-orangnya seperti apa. Jangan sampai konsep strategi kita bagus banget, oke banget, tapi karena nggak cocok dengan orang-orang yang di dalam organisasi, ya strategi kita akan mental, akan sia-sia kayak gitu. Nah, dengan kita tahu karakternya gimana, perbedaan-perbedaannya yang muncul di dalamnya seperti apa, akan sangat membantu kita untuk mengimplementasikan strategi-strategi kita. Itu. Nah, sebenarnya bagi industri ataupun perusahaan ataupun organisasi, mereka pun harus tahu loh keberagaman anggota-anggotanya. Mereka harus tahu juga anggota organisasi dalamnya seperti apa orang-orangnya. Harapannya kan organisasi ini mencapai tujuannya dan dapat berdinamika, dapat berproses secara efektif dan efisien gitu ya. Nah, pencapaian tujuan itu kan akan bisa tercapai kalau SDM-nya juga bisa efektif dan efisien. Caranya agar supaya SDM ini bisa efektif dan efisien ya, perusahaan, industri, organisasi harus mampu menempatkan SDM ini pada posisi yang tepat, pada pekerjaan yang tepat. Makanya kalau kalian pernah dengar mungkin put the right man on the right place, on the right time, on the right job gitu ya. Ya, dengan kita tahu individu itu berbeda dan perbedaannya apa saja, kita bisa melakukan perencanaan sumber daya manusia atau manpower planning. Sehingga kita juga bisa menempatkan posisi mereka, posisi anggota organisasi ini pada tempatnya yang semestinya. Harapannya dengan kita menempatkan mereka pada tempatnya, mereka bisa lebih bekerja, bisa lebih perform secara efektif, secara efisien. Ujung-ujungnya ya pada pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Jadi itu kenapa pentingnya kita harus pelajari, organisasi harus tahu tentang perbedaan individu di dalam organisasinya. Gitu ya. Oke. Setelah Anda mengetahui perbedaan individu itu apa saja dan mengetahui mengapa kok kita perlu belajar dan mengidentifikasi perbedaan individu supaya dalam tanda kutip memperlancar kita dalam mengasesmen atau mengintervensi organisasi, maka sekarang kita akan melakukan aktivitas, yaitu kita akan berdiskusi tentang gimana caranya mengidentifikasi perbedaan individu dalam suatu organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Anda sebagai seorang lulusan psikologi menghadapi perbedaan individu di dalam organisasi ini. Silahkan Anda tuliskan jawaban Anda di kolom komentar ya. Nanti kita akan berdiskusi di situ. Kemudian setelah kita berdiskusi sekitar let's say 15 menit, silakan Anda lanjutkan ke aktivitas di Bella selanjutnya. Oke? Jadi tadi silakan didiskusikan bagaimana caranya mengidentifikasi perbedaan individu dalam suatu organisasi. Yang kedua, bagaimana Anda sebagai lulusan psikologi menghadapi perbedaan individu di dalam organisasi ini. Tuliskan di kolom komentar, kita akan berdiskusi. Kemudian silahkan melakukan pengecekan di bella.ukwms.ac.id untuk kelanjutan kuliahnya kita. Thank you.